Oke, kita coba sekarang bahas mengenai chord progresi populer 251. Chord progresi tulisannya ya yang jelek ya, 251. Chord progresi 251 ini maksudnya adalah kalau nada dasarnya C atau di skala C mayor, C, D, E, F, G, A, B. Berarti dua ini adalah, kita lihat dulu, ini tingkat 1, tingkat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duanya berarti ya ini berarti, kemudian limanya ini, dan satunya adalah ke sini. Nah, kalau sudah tahu family chord berarti D-nya adalah D minor 7, kemudian C-nya C mayor 7, kemudian G-nya G7, F mayor 7, E minor 7, A minor 7, dan B minor 7 min 5. Jadi yang dimaksud dengan 251 itu adalah chord progresi 251 adalah D minor 7, duanya menuju ke G 7, kemudian C mayor 7. Ini 5, ini 1. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu chord progresi 251 sebagai pokok yang sangat penting dalam ilmu harmoni. Intinya adalah dari 5 ini ke 1, atau dari 5 ke 1. Ini 2 minor. Kalau dalam istilah olahraga bola voli, 2 ini berfungsi sebagai tosser, memberi umpan. G7 ini berfungsi sebagai smasher, dan ini sebagai goal. Jadi artinya D minor 7 ini memberi umpan. Jadi masih dalam tataran dinamika yang yang belum bergejolak. G7 mulai bergejolak dan kembali ke tonika, kembali ke gol atau kembali ke ketenangan. Nah, inilah. Jadi yang harus kita hafalkan itu dalam musik jazz khususnya itu bagaimana progresi dari G7 ke C mayor 7. Ini pada dasarnya bisa menggunakan F mayor 7. G7, C mayor 7. Dan masih banyak lagi persamaannya ataupun posisinya. Ini bisa jadi, kalau dalam nada dasar D, misalkan ini jadi A7, dan ini D mayor 7. Nada dasarnya G, ini jadi D7, ini jadi G mayor 7. Nada dasarnya E, ini jadi W7, ini jadi E mayor 7. Berarti tingkat 2-nya adalah ini, adalah E minor 7. Ini tingkat 2-nya adalah A minor 7. Tingkat 2-nya adalah Fis minor 7. Dan seterusnya, harus hafal dalam 12 nada dasar. Nah, setelah kita tahu ini, betapa pentingnya ini, maka kita akan coba buat chordnya. Chord apa saja yang bisa dikembangkan dari G7 ini. Ini mungkin yang penting ini. Yang ini juga nanti kita bahas, ini juga kita bahas. Karena ini merupakan target
bagian dari proses dari sini. Jadi yang banyak diolah adalah di chord tingkat 5 ini dominan, itu G7. Kita buka lembaran yang kedua. Kembali ke awal, D minor 7, G7, dan C mayor 7. 2 atau 2, 5, 1. Itu pipe 1 dalam bahasa Inggrisnya. Kita buat progresinya dengan menggunakan 4/4 birama. D minor 7, G7, C mayor 7. Masih di C mayor 7. D minor 7, G7, C mayor 7, C mayor 7. Yang akan kita bahas nanti ini, tapi kita gunakan dulu yang lainnya. Ini bisa menggunakan chord D minor 9. Bentar, ini ada telepon ya. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa menggunakan D minor 9. Ini bisa menggunakan D minor 11. Ini bisa menggunakan G7, G9. Ini G11 atau G13. Ini bisa menggunakan C mayor 9, C6, 9. Sama. Jadi dalam prakteknya nanti kita bisa menggunakan beragam inilah. Jadi kalau sudah menggunakan D minor 7 bisa boleh menggunakan D minor 9, boleh menggunakan D minor 11. Tergantung nanti keinginan bagaimana kita mengarrange chord ini, apalagi jika di-arrange dengan menggunakan melodi, jadi melodi chord. Hanya ini yang bisa digunakan untuk chord jenis chord untuk 251 ini. Kemudian untuk alternya, kita bisa menggunakan G7 ini, bisa menggunakan G7 min 9, G7 plus 9, G7 min 5, G7 plus 5. Ini G7 alfa. Kemudian kita gunakan ini saja dulu. Kemudian yang ini masih di C mayor 9, atau mungkin bisa saja ini bisa menggunakan C mayor 7 min 5 bisa. Dan ini ke depan aja kita bicarakan. Kita kembali ke berbicara di G7 ini. Artinya ini memang ada chord-chord yang memang sesuai dengan pola karakter dari G7 ini yang dominan. Artinya bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Ini lebih, kenapa ini bisa menggunakan alter ini? Ini lebih tajam. Artinya lebih mengerucut menuju ke C mayor 7. Jadi posisinya bisa disimpan di sini. Untuk chord alter ini bisa disimpan di hitungan ketiga atau keempat. Tergantung keinginan kita. Jadi untuk G7, kemudian setelah itu kita gunakan di sini G7 min 9. Atau di sini G7 plus 9, di sini G7 min 9. Oke, ini salah satu pengembangan
kegunaan dari chord 5 ini. Nah, sekarang bagaimana dengan menentukan skala ini? Kita bikin satu kertas lagi. D minor 7, G 7, C mayor 7. Ini bisa gunakan skala D Dorian. D Dorian itu tentu saja masih dalam skala C mayor. Yang ini bisa menggunakan G mixolydian, G mixolydian, kemudian ini C ionian. Ini juga sama, C ionian. Pada dasarnya semua ini menggunakan skala C mayor. C mayor. Ini yang natural ini ya. Hanya nanti kenapa menggunakan modes ini, yaitu D Dorian, G mixolydian ini supaya lebih mudah, lebih spesifik. Kita bisa menggunakan teori yang lebih luas lagi ke depan. Kemudian dari G7 ini nanti ada G7 alter. Nah, G7 ini sudah ada kromatik, artinya nada-nada yang di crash dan di mol. Seperti tadi di sini ada chord G7 min 9, ada G7 plus 9, ada G7 min 5, ada G7 plus 5. Nah, dari sini akan memunculkan skala yang baru. Nah, yang pertama itu adalah skala Superlocrian. G Superlocrian. G Superlocrian ini pada dasarnya merupakan pecahan dari atau modes dari minor melodik ini. Ini adalah Gis minor melodik pada dasarnya. Nah, ini nanti kita bahas mengenai bagaimana menyusun modes minor melodik. Kita tinggalkan dulu minor melodik modesnya, kita bahas dulu ini. Yang kedua, bisa menggunakan G Phrygian. Ketiga, G Phrygian dominan. Empat, menggunakan F diminis. F diminis 7 skalanya ini. Kemudian yang kelima bisa menggunakan skala G Holton atau jaraknya 1-1. Kalau ini Holton itu terus dan seterusnya dalam skalanya, dalam skala G Holton ini jaraknya 1-1. Ini jaraknya 1,5 selang-seling, setengah 1, setengah 1 dan seterusnya. Kemudian yang keenam bisa menggunakan C minor blues, C minor pentatonik dulu. Ini atau 7 C minor blues. Atau mungkin saja untuk outside-nya nanti bisa menggunakan G Lydian dominan, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak ini. Nah, ini nanti kita jelaskan seperti apa G Phrygian itu, atau mungkin sudah tahu.
Nanti untuk bab selanjutnya, video selanjutnya nanti kita terangkan bagaimana apa itu G pirigian, pirigian dominan, F diminis dan sebagainya. Nah ini yang diolah skala ini untuk menuju kemana? Menuju ke sini. Jadi kalau seandainya ini G7 dan ini dirubah, ini dirubah menjadi A7, maka ini akan kembali ke D minor. Posisi A7 ini sebenarnya sama dengan statusnya dengan G7 ini sebagai dominan. Menuju ke D minor 7 ini. Artinya kita buat lagi di sini hampir sama dengan yang ini. Artinya A7A. Buat lagi di sini bisa G7 min 9, G7 plus 9, G7 min 5 atau G7 plus 5. Dibuat seperti ini, ada A superlokrian, G pirigian dominan, G pirigian dominan, G diminis, A diminis. Ini maksudnya ini A ini A7, 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 A7. Nah, ini hampir sama polanya dengan ini, hanya tinggal digeser satu. Jadi di sini ada A superlokrian, kemudian ada A pirigian, G pirigian dominan dan seterusnya bersama. Mungkin ada beda-beda sedikit nanti dalam pengaturannya, karena ini kalau ini menuju D minor, kalau ini menuju G, ini G menuju C mayor. Oke, barangkali sekian dulu penjelasan mengenai pentingnya chord progresi 251 sebagai landasan untuk ilmu harmoni. Dari sini kita bisa mengembangkannya lebih luas. Terima kasih.